Kelas 9A kali ini kita akan mengerjakan latihan tentang rangkaian paralel pada listrik dinamis supaya makin paham, supaya makin mengerti bagaimana sih bentuk rangkaian paralel ya. Kita akan mengerjakan beberapa soal sebagai contoh, nanti kamu akan mengerjakan latihan untuk kamu bisa makin kuasai. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian paralel. Nah, ini sumber listrik, dari sini sumber listrik dengan voltase sekian nanti yang akan kita cari. Kemudian arus listrik kan mengalir dari potensial tinggi ini. Artinya yang lebih panjang garisnya ini yang positif, yang ini adalah yang negatif, yang lebih pendek. Nah, kemudian mengalir, makanya arah arus listrik panahnya seperti ini. Nah, kemudian arus listrik ini akan mengalir kepada 4 percabangan, sehingga memang nanti sesuai hukum Kirchhoff yang nanti akan kita pelajari dalam hal menegaskan, meskipun sebenarnya hukum Kirchhoff baiknya kita pelajari lebih awal, tetapi tidak apa-apa, itu nanti bisa kita pelajari untuk menguatkan tentang listrik ini. Nah, kemudian I yang masuk ini akan terbagi menjadi ke 4 cabang ini, dan kemudian I yang masuk akan sama dengan I yang keluarin nanti. Jadi I-nya di sini sama dengan I di sini. Oke, jadi nanti semua arus listrik yang melalui hambatan ini kemudian akan bersatu mengumpul di sini lagi, dan kemudian seperti itu. Nah, kemudian masing-masing hambatan pertama 2 ohm, hambatan kedua 8 ohm, hambatan ketiga 6 ohm, hambatan keempat 4 ohm. Nah, ini dirangkai secara paralel. Oke, dirangkai secara paralel, bukan berderet. Kalau seri kemarin kan berderet ya. Nah, ini dirangkai berjajar begini. Nah, kemudian pertanyaannya, jika kuat arus yang mengalir 7 ampere. Kalau ini 7 ampere. Berarti 7 ampere di sini, nanti pembagiannya di sini berapa. Dan itu secara khusus nanti kita belajar di hukum Kirchhoff. Kemudian di sini pasti 7. Kalau dari sini 7, pasti di sini 7. Nah, pertanyaannya adalah berapalah besar voltase yang digunakan pada rangkaian ini jika diketahui R1, R2, R3, dan R4 seperti ini. Nah, yang pertama kita cari dulu hambatan pengganti. Karena rangkaian paralel, maka hambatan penggantinya kita harus pakai rumus 1 per R. RP kita buat R paralel. Sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Ini yang membedakannya dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri yang berderet hambatannya dirangkai, kan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, begitu ya. Tapi kalau paralel harus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, karena ada 4 hambatannya. Lalu kita substitusi 1 per RP sama dengan 1 per R1 nya tadi berapa? Ini ada 2864 untuk semua R nya, 2864. Berarti 2864. Baik. Lalu apa? Kita samakan penyebutnya ya. Oke, berarti 1 per R paralel sama dengan KPK dari 2864 berapa? 24 ya. Oke. 24 dibagi 2, 12. 12 kali 1, 12. Tambah 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 6, 4. 24 dibagi 4, 6. Oke. 12 tambah 3 adalah 15. 15 tambah 4, 19. 19 tambah 6 adalah 25. Berarti 1 per RP sama dengan 25 per 24. Sehingga ini kan kalau 1 per RP 25 per 24, berarti RP rangkaian RP-nya adalah balikan aja ya. 24 per 25 ohm. Inilah hambatan pengganti untuk semua hambatan ini.
Jadi istilahnya yang mewakili semua hambatan itu adalah 24/25 ohm. Kemudian yang ditanya adalah V. Apa rumus V? Adalah I kali R. I tadi yang masuk berapa? 7 ampere. 7 ampere tadi ya, berarti 7 kali R yang dipakai di sini adalah hambatan pengganti paralelnya, berarti 24/25. Lalu 7 kali 24 adalah 168/25 volt. Oke, itu contoh pertama. Kita masuk ke contoh kedua. Soal kedua, dua buah resistor masing-masing besarnya 6 ohm dan 12 ohm disusun secara paralel, dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Kita gambar dulu sebentar, baru nanti beberapa pertanyaan akan kita munculkan dari sini ya. Kita gambar dulu rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya sudah saya buat. Dari sini sumber listrik, kemudian arus listrik seperti ini hambatannya. Kita cari dulu hambatan pengganti. Yang pertama, hambatan pengganti. Begitu ya. Hambatan pengganti berarti kita pakai rumus apa? 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Berarti 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/12. Sama dengan, samakan penyebut per 12, boleh ini jadi 2, ini tambah 1. Berarti 1/Rp sama dengan 3/12. Sehingga hambatan penggantinya adalah 12/3, 4 ohm. Dapat satu informasi dari soal tersebut. Apalagi misalnya yang bisa kita tanya. Nah, kalau I yang masuk, kuat arus yang masuk atau kuat arus yang keluar? Kuat arus yang keluar kita anggap pun boleh. Berarti kita harus pakai rumus I sama dengan V per R, gitu kan? V per R kan? Tetapi yang kita pakai R paralel ya, maksudnya R pengganti ya, berarti sama dengan V berapa tadi? 12 volt. R penggantinya tadi berapa? 4 ohm. Artinya 3 ampere. Jadi 3 ampere itu adalah arus yang masuk seperti ini. Di sini 3 ampere. Di sini juga 3 ampere. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya tegangan pada masing-masing resistor, tegangan di sini dan tegangan di sini. Nah, karena kedua resistor dirangkai secara paralel, maka tegangan pada masing-masing resistor sama besar dengan tegangan sumber arus. Nah, sekali lagi saya catat begini, karena kedua resistor dirangkai secara paralel, nanti bedakan waktu di rangkaian seri ya, V1 dan V2. Kalau seandainya dibuat ini rangkaian seri berbeda loh. Nah, tetapi di paralel, karena dirangkai secara paralel, maka tegangan pada masing-masing resistor sama besar dengan tegangan sumber. Tegangan sumber yaitu artinya apa? V1 sama dengan V2 sama dengan V sama-sama 12 volt. Baik, itu saja dulu contohnya. Kamu kerjakan latihannya dengan baik, dengan rapi, kemudian upload segera. Jangan ditunda-tunda ya nak. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.